Baik, bismillah, Masya Allah. Yang pasti yang saya tahu tidak ada manusia yang hebat ya, adanya yang ditolong Allah. Kalaupun ini pun salah satu kebaikan Allah, mudah bagi Allah mematikan diri ini waktu masih di Thailand dulu, tapi malah Allah izinkan ketemu sama kalian yang soleh-soleha, Masya Allah. Makanya waktu itu memang akhirnya sudah sampai di satu titik, udah nyobain semua yang katanya sumber kebahagiaan. Dulu awal nerima duit di sana memang seneng. Tapi lama-lama kadang nerima 80 juta sehari juga bete sama aja. Nggak ada rasanya. Kalau nggak percaya cobain aja. Sama dunia tuh ngebosenin soalnya. Kalian makan daging di all you can eat, 5 menit pertama begitu menggoda. Coba 2 jam kemudian. Belenek. Ya. Sesuka-sukanya kalian sama daging, kalian makan daging yang sama selama 365 hari. Enak. Ya. Begitulah, ya. Lalu akhirnya ngelihat sekeliling, udah mandiri tambah gelisah, tambah nggak enak. Lihat sekeliling yang jauh lebih kaya karena udah lebih dulu masuk ke dunia perjudian. Mereka setiap kali turun dari mobil mewahnya, aduh gua stres bro. Ya udah kita cabut aja, nggak bisa bro. Gua mau janjian sama psikiater, udah berapa hari nggak bisa tidur. Oh ya gua nitip obat tidur ya. Gua nggak bisa tidur nih kalau nggak minum obat itu. Mereka orang sekaya itu dengan penghasilan minimal 8 miliar per bulan bersih, ya, pengen tidur itu harus minum obat tidur. Betapa ya Allah ternyata mudah tidur itu nikmat ya. Sedangkan kita di pengajian aja kadang gampang tidur, Masya Allah, ya. Maka itu dia. Kok mereka malah kayak gitu? Kadang izin ya, kami dugem di depan meja, dugem ada obat-obatan, ada minuman keras, ada wanita pada menari ya. Tapi yang diobrolin capek gua bro hidup kayak gini. Kayaknya enakan tinggal di rumah sederhana, hangat, dikelilingin anak cucu. Lah itu mah yang di desa-desa juga gitu hidupnya. Yang di desa-desa malah pengen kayak lu bro. Muter-muter jadinya. Sehingga akhirnya ada orang yang udah nemuin itu semua kok nggak bahagia juga. Memang satu titik akhirnya mereka semua juga pada pengen berhenti. Ada warasnya. Tapi nggak semuanya punya cukup nyali untuk meninggalkan itu semua. Ditambah ngelihat sekeliling nggak ada bandar judi yang happy ending. Jangankan penjudinya, bandar judinya aja nggak ada yang happy ending. Ada yang udah dikhianatin anak buahnya, ada yang udah dibunuh sama anak buahnya, ada yang ditinggal anak istrinya, ada yang bangkrut, macam-macam di sana. Pokoknya nggak ada yang happy ending. Ada yang dirinya tetap tajir, tetap kaya sampai muda, sampai tua, anaknya yang kena kecanduan narkoba, mati overdosis dan lain-lain. Ya. Karena kitanya nggak sayang sama diri sendiri, Allah menguji dengan mengambil dari orang-orang yang disayang, ya. Sehingga akhirnya, oh ini nggak bisa selamanya nih. Tapi diri ini nggak cukup iman untuk meninggalkan itu semua uang sebanyak itu, ya. Agak menuhankan akal karena dulu mikirnya, wah kayaknya gue pinter. Di sana saya nggak nyentuh narkoba sama sekali, karena saya tahu narkoba itu bikin bodoh, ya. Tapi akhirnya ngerasa bahwa kayaknya, oh saya lebih pintar dari orang lain, karena rumah pertama yang saya beli waktu itu umur 22 tahun dan nggak ada anak yang seumuran yang lebih kaya dari saya waktu itu ya. Jadi berasanya mendahului Allah, ngerasa lebih pintar. Tapi yang ngaku pintar aja takut kalau nanti pulang di Indonesia mau ngapain. Takut sama masalah rezeki. Sampai waktu lagi ya di kantor, di kasino, yang lain masih pada seru main, saya udah bosen ngambil handphone, lihat-lihat YouTube, udah berusaha nyari ketenangan, udah tahu harus ninggalin itu semua tapi nggak punya nyali. Ya itu datang ceramahnya Agim muncul di beranda terkait tentang janin, tentang rezeki. Janin itu kan di dalam perut ibu udah perlu rezeki dalam bentuk nutrisi. Ibu kita makan jengkol, pete, makan apapun, diubah oleh metabolisme tubuh, masuk melalui plasenta jadi nutrisi bagi si janin. Pertanyaannya, itu janin yang mencari rezeki atau rezeki yang mendatangi janin? Rezeki mendatangi janin. Terus kamu bayi belum bisa minta, belum bisa kerja, belum bisa sholat, belum bisa lain-lain. Kamu udah gede bisa kerja, bisa minta, bisa sholat, bisa ngomong, bisa sujud kepada Tuhanmu. Masih segitu ragunya masalah rezeki? Segitu ragunya sama Allah? Kayak digampar ngedengar kayak gitu, ya. Runtuh tuh semua kedigdayaan, ngakunya pinter toh, tapi nggak kepikiran ya hal semasuk akal itu. Ditutup YouTube-nya, buka browser, beli tiket, pulang langsung. Ya udah, mulai langsung, ya udah baru mulai belajar agama di pulang 15 Maret 2017 sampai sekarang.
Ya, mohon doanya ya, mudah-mudahan istiqomah. Terus tadi terakhir apa pertanyaan yang kedua? Cara bentengin diri, itulah salah satunya Allah berikan kan akal ya. Akal dan iman. Salah satunya ya dalam bab keimanan itu, kalau Allah, keimanan itu harus meyakini kalau Allah sudah nyuruh sesuatu karena pasti itu baik buat kita. Ya. Kalau Allah sampai ngelarang sesuatu karena itu pasti buruk buat kita. Kita pengen yang baik atau yang buruk? Ya udah, akal kan yang menjawab itu. Satu dunia kafir seluruhnya, Allah nggak akan berhenti jadi Tuhan. Satu dunia soleh seluruhnya, Allah nggak dapat komisi apa-apa, nggak untung sama sekali. Yang untung yang pelaku ketaatannya, yang rugi pelaku kemaksiatannya. Tinggal yuk balikin, kita pengen untung atau rugi. Kalau pengen untung, Allah udah kasih tahu kamu bakal untung kalau sholat, nurut sama orang tua, rajin belajar. Ya udah. Akal yang menjawabnya, akal dan iman. Wallahu a'lam bishawab, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan. Cukup izin karena saya insya Allah harus segera meluncur kembali, dikembalikan ya.